Perhatikan ya, antara sisi kiri dan sisi kanan itu ada mata tunas. Nah, tunas air di bagian seedling atau seedling. Nah, seperti ini. Untuk itu teman-teman lakukan penyambungannya di mata tunas tersebut. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Saya akan patahkan dulu. Nah, saya akan potong. Nah, teman-teman lakukan pembelahannya itu di bagian mata ya, jangan salah ya. Kita lakukan pembelahannya di bagian mata. Seperti ini teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan membagikan cara sambung pucuk untuk tanaman durian, karena tidak semua orang teman-teman bisa melakukan cara sambung pucuk ya. Ada beberapa orang yang sering teman-teman gagal melakukan sambung pucuknya, atau sambung pucuknya gagal lagi teman-teman ya, seperti itu. Nah, jangan putus asa ataupun jangan kecewa. Saya akan memberikan cara dan triknya bagi teman-teman yang benar-benar sering gagal melakukan sambung pucuk. Ini ada teknik yang saya bagikan ini teman-teman agak beda ya dari sebelumnya. Ini kita bagikan cara seperti ini teman-teman, yaitu kita akan melakukan penyambungan di bagian titik dari tunas air dari seedling tersebut teman-teman. Nah, supaya tanaman durian ini bisa teman-teman lakukan penyambungan, supaya penyambungannya itu bisa berhasil dengan sempurna, simak aja teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal kembali dalam melakukan sambung pucuknya setelah melihat video ini. Tanaman durian ini yang saya lakukan ini teman-teman, ini mempunyai keunggulan, yaitu teman-teman diantaranya tingkat keberhasilan dalam melakukan penyambungannya itu sangat tinggi sekali, dan juga pertumbuhan dari tanaman durian ini setelah teman-teman lakukan penyambungan itu agak sedikit lebih bagus teman-teman dibandingkan dengan sambung pucuk pada umumnya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk pertumbuhan dari tanaman durian ini yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa bulan sebelumnya. Bisa dilihat pertumbuhannya untuk durian ini. Ketika setelah saya melakukan penyambungan, tanaman durian ini belum saya lakukan pemupukan sama sekali. Namun pertumbuhannya ini teman-teman lebih bagus ya teman-teman dibandingkan dengan cara okulasi ataupun cara sambung pucuk di bagian epikotil ataupun di hipokotil teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman caranya untuk tanaman durian ini supaya benar-benar bisa berhasil kita lakukan penyambungannya supaya tidak gagal, karena tanaman durian ini atau teknik ini teknik paling mudah dilakukan dan juga paling tinggi keberhasilan penyambungannya atau peneman dengan cara sambung pucuk. Yang pertama teman-teman perlu dipersiapkan seedling ya, atau seedling atau batang bawah. Nah, di seedling ini teman-teman, sebelum teman-teman melakukan sambung pucuk, kondisi dari media atau media tanam di polybag itu kalau bisa teman-teman jangan terlalu basah apalagi becek. Bisa tanaman durian di bawah 4 bulan atau di bawah 3 bulan kondisinya harus benar-benar kering, supaya kondisi dari entres itu tidak cepat membusuk karena diakibatkan kelembaban atau suhu dari sungkup itu terlalu tinggi. Nah, untuk tanaman durian ini karena kondisinya miring seperti teman-teman ya, mempunyai dua arah saja atau kiri kanan. Jadi caranya teman-teman kasih penyangga seperti ini ya, mau menggunakan lidi ataupun kawat ataupun apa saja teman-teman, supaya tanaman durian ini cepat lurus atau mempunyai 4 penjuru mata angin. Jadi cara melakukan cara 4 penjuru tanaman durian itu bisa dilakukan cara seperti ini. Ada juga cara yang saya bagikan di video saya sebelumnya teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kondisi tempat teman-teman dan kondisi dari teman-teman. Nah, untuk cara paling mudahnya yaitu cara seperti ini, dengan kita meletakkan tanaman durian itu di bawah tanpa naungan ya teman-teman. Harus benar-benar full terkena sinar matahari pagi sampai sore hari teman-teman. Nah, kondisi bibit seperti ini teman-teman, medianya saya menggunakan sekam saja tanpa campuran yang lain. Maksudnya teman-teman campurannya tanpa menggunakan yang lain, cukup sekam aja, yaitu perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Yang video-video saya sebelumnya yaitu tanah 1 dan sekamnya 1 teman-teman. Untuk pemupukan juga saya tidak melakukan pemupukan untuk tanaman durian yang masih kecil seperti ini, karena untuk pemupukan itu teman-teman saya akan lakukan pemupukan sekitar 5 bulan ke atas. Nah, ini juga tanaman durian teman-teman yang sudah saya lakukan penyambungan juga.
Ini belum saya lakukan pemupukan sama sekali, namun kondisinya juga sangat cukup baik teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Dengan teknik cara seperti ini, insya Allah teman-teman bisa melakukannya dengan berhasil pula. Agar teman-teman tidak gagal melakukan penyambungannya, supaya benar-benar pertumbuhan tanaman durian itu bagus teman-teman, bisa contoh ya teman-teman cara-caranya di video ini. Agar teman-teman benar-benar tidak gagal melakukan penyambungannya itu bisa berhasil dengan sempurna. Mari teman-teman belajar di sini. Hal wajib yang pertama teman-teman harus mempunyai seedling. Jadi diusahakan seperti biasa untuk seedling ini kondisinya harus kering ya teman-teman. Kalau tidak kering lembab, atau sebelum teman-teman melakukan sambung pucuk kondisinya itu lembab. Dan setelah teman-teman melakukan sambung pucuk juga jangan sampai dilakukan penyiraman untuk seedling. Nah perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan ya. Antara sisi kiri dan sisi kanan itu ada mata tunas. Nah tunas air di bagian seedling atau seedling. Nah seperti ini. Untuk itu teman-teman lakukan penyambungannya di bagian mata tunas tersebut. Nah caranya seperti ini teman-teman, saya akan patahkan dulu. Nah teman-teman lakukan pembelahannya itu di bagian mata. Oh ya jangan salah ya, kita lakukan pembelahannya di bagian mata. Seperti ini teman-teman. Oke. Saya akan ganti dulu teman-teman siletnya ini. Jika teman-teman ingin melakukan sambung pucuk, gunakan silet yang tajam dan steril ya. Supaya tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, kita belah di sini agak miring ke dalam, jangan miring keluar. Untuk panjangnya bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Lakukan penyayatan entris agak tipis sebelah. Jadi kalau bertanya kenapa harus tipis sebelah, ya supaya lebih presisi, udah gitu aja jawabannya teman-teman. Nah teman-teman tempelkan aja salah satu dari entries tersebut supaya ada yang menempel. Biarpun bagian belakangnya tidak menempel, yang penting salah satu kiri dan kanan, antara sisi kiri dan sisi kanan antara entries dan seedling ini harus ada yang menempel. Nah teman-teman bisa lihat bagian belakangnya tidak menempel, itu tidak masalah. Kita lanjut melakukan pengikatan. Nah untuk pengikatannya ini sesuaikan aja antara kekencangan dan kekendorannya, jangan sampai terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor. Dan setelah ini seperti biasa saya lakukan penyungkupan menggunakan sukup es lilin. Untuk bawahnya saya tidak lakukan pengikatan untuk bibit tersebut atau penyungkupan tersebut, karena untuk kondisi dari sukupnya itu sungkup kecil ya teman-teman. Kalau saya lakukan pengikatan dikhawatirkan suhunya terlalu tinggi atau pengembunan terlalu tinggi. Dan untuk itu teman-teman, untuk bibit yang durian atau bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan ini, saya selalu tempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena guyuran air hujan teman-teman. Jadi boleh juga teman-teman tempat yang terkena sinar matahari namun tidak full ya, tapi diusahakan jangan sampai terkena guyuran air hujan. Nah untuk tempatnya yang saya perlihatkan seperti ini teman-teman, yang sering saya gunakan, yaitu di bawah naungan plastik seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ini tidak terkena guyuran air hujan namun terkena sinar matahari. Namun juga tidak full ya sinarnya yang masuk, paling juga 80% teman-teman. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa dipraktekkan dengan berhasil bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar melakukan sambung pucuk tapi tak mau gagal.